Perkenalkan, nama saya Nazwa Umanilo yang akan bertugas dalam penyampaian materi peredaran darah pada moluska. Adapun anggota kelompok saya adalah Selvia Lopulalan, Caroline Tentua, dan Aristan Salkeri. Kami mahasiswi program studi budidaya perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Patimura. Di sini kami memenuhi tugas mata kuliah Fisiologi Biota Aquakultur dengan dosen pengampuh Ibu Mauren. Di sini kami juga akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada moluska. Adapun pengertian moluska secara umum dikutip dari Herlanti dan Maulidia. Moluska dalam bahasa Latin molluscus atau lunak merupakan hewan bertubuh lunak yang dilindungi oleh cangkang, meskipun terdapat beberapa jenis yang tidak dilindungi oleh cangkang dan hewan ini tergolong ke dalam hewan Triploblastic Coelomata. Moluska juga merupakan salah satu hewan invertebrata yang tersebar luas di muka bumi ini. Moluska memiliki tubuh yang lunak, tidak beruas-ruas, dan tubuhnya dilindungi oleh cangkang yang terbuat dari zat kapur atau kalsium karbonat. Tubuhnya dapat mengeluarkan lendir untuk membantunya berjalan. Pada mulutnya terdapat radula yang berfungsi sebagai gigi pengunyah. Reproduksi terjadi secara seksual dengan fertilisasi internal. Sistem peredaran darah terdapat di dorsal jantung, memiliki serambi, atrium, dan bilik ventrikal. Bernafas dengan insang, kemudian sistem ekskresi menggunakan ginjal. Selanjutnya, sistem organ pada moluska. Ya, bisa kita lihat pada samping terdapat gambar struktur organ moluska. Ya, yang pertama nitridia atau organ-organ ekskresi yang disebut nitridia menyingkirkan zat sisa metabolisme dari hemolimfe. 2. Jantung. Kebanyakan moluska memiliki sistem sirkulasi terbuka. Jantung yang terletak secara dorsal memompa cairan sirkulasi yang disebut hemolimfe melalui arteri menuju ke dalam sinus atau ruang tubuh. Organ-organ moluska terus-menerus terendam di dalam hemolimfe. 3. Saluran pencernaan yang panjang mengempar di dalam massa visceral. 4. Sistem saraf terdiri dari cincin saraf di sekeliling esofagus, tempat menunjuknya batang saraf. 5. Radula. Radula adalah daerah mulut pada banyak spesies moluska memiliki organ pemarut untuk mencari makan yang disebut radula. Sabuk gigi yang melengkung ke belakang ini berkali-kali mendorong maju dan kemudian mundur lagi ke dalam mulut, menggerus dan menyendok makanan seperti buldosek. Kutip dari Herlanti dan Maulidia 2010 halaman 82 menjelaskan moluska memiliki sistem saraf berupa cincin yang mengelilingi esofagus. Sistem pencernaan terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Memiliki radula yang berfungsi untuk melumat makanan. Cara hidup moluska. Moluska secara heterotrof dengan cara memakan ganggang, tumbuhan kecil, hewan, ataupun sisa-sisa organisme. Kebanyakan moluska ditemukan di laut, walaupun ada yang hidup di perairan tawar, bahkan ada yang habitatnya di darat. Klasifikasi moluska berdasarkan simetri tubuh, bentuk kaki, cangkang, mantel, insang, dan sistem sarafnya. Moluska dikelompokkan menjadi 5 kelas, yaitu Amphineura, Scapopoda, Gastropoda, Cephalopoda, dan Pelecypoda. Contoh penulisan klasifikasi moluska secara umum adalah sebagai berikut. Tip dari Campbell et al. 2008 halaman 251 mengatakan moluska memiliki jenis kelamin yang terpisah dan gonadnya terletak di dalam massa visceral. Walaupun banyak siput atau gastropoda yang hermafrodit, kebanyakan moluska melewati tahap siklus hidup berbentuk larva bersilia yang nantinya akan berkembang menjadi individu dewasa. Klasifikasi moluska yang pertama, kelas Apineura. Anggota Apineura memiliki lebih banyak dari 700 spesies. Banyak di antaranya telah memfosil pada zaman Ordovisian sekitar 700 tahun yang lalu. Sodik 2014 halaman 100 menjelaskan bahwa kelas Apineura merupakan hewan bertubuh simetris bilateral.
Kepalanya tidak jelas, menyerupai cacing, kemudian mantelnya tidak berkembang. Kelas Apineura terbagi menjadi 2 ordo sebagai berikut. Ordo yang pertama, Polyplacopora. Contohnya Chiton atau Chiton tuberculatus dan Chaetopleura apiculata. 2. Placopora, bentuknya seperti cacing dan tidak bercangkang, misalnya Pneumonia carina. Yang kedua, Aplocopora, bentuknya seperti cacing dan tidak bercangkang, misalnya Pneumonia carinata. Struktur tubuh Apineura adalah sebagai berikut. Struktur tubuh simetri bilateral, memiliki kaki yang terletak di bagian ventral memanjang dan juga memiliki radula. Mulut terletak di bagian anterior dan tidak berfungsi dengan baik, sedangkan anus terletak pada sebagian posterior. Untuk anggota kelas ini biasanya tidak memiliki tentakel dan mata. Sedangkan sistem organ pada Apineura adalah reproduksi secara seksual atau pertemuan ovum dan spermatozoid yang terdapat pada individu jantan dan betina. Ekskresi dilakukan sepanjang ginjal yang bermuara ke arah posterior. Sistem peredaran darahnya terbuka, terdiri dari jantung, aorta, dan sebuah sinus. Ya. Yang kedua, kelas Cephalopoda. Habitat Cephalopoda seluruhnya di laut dengan cara berenang atau merayap di dasar laut. Makanannya berupa kepiting atau jenis hewan invertebrata lainnya. Kebanyakan Cephalopoda memiliki kantong tinta sebagai organ pertahanan yang di dalamnya terdapat cairan tinta berwarna coklat atau hitam. Ya. Bisa dilihat pada samping ada gambar struktur tubuh Cephalopoda. Kelas Scapopoda. Scapopoda memiliki tubuh memanjang yang terbungkus dalam cangkang dan pada kedua ujungnya terbuka. Hewan ini juga tubuhnya simetri bilateral. Anggota hewan pada kelas ini lebih banyak menghabiskan hidupnya mengubur diri di dalam pasir. Hewan dari kelas ini tidak memiliki insang dan bernafas dengan mantel. Hewan ini memiliki captacula atau tentakel kontraktil yang bersilia, yaitu organ peraba untuk menangkap mangsanya, yaitu mikroflora dan mikrofauna yang terdapat di dekat mulutnya. Kelas Gastropoda. Gastropoda berasal dari kata Yunani atau gastar, yang berarti perut, dan paus yang berarti kaki. Gastropoda merupakan hewan yang berjalan menggunakan kaki perut. Sebagian besar anggota dari gastropoda hidup dalam air laut, walaupun ada juga yang ditemukan dalam air tawar, bahkan ada yang di darat. Bisa teman-teman lihat atau ibu lihat di samping ada struktur morfologi dari gastropoda. Kelas Pelycipoda atau Bivalvia. Selain Pelycipoda, ada beberapa sebutan untuk kelas ini, yaitu bisa dilihat dari ingsannya yang berlempeng-lempeng, namanya Lamelli brachiata. Menurut Herlatin dan Maulidia, Pelycipoda biasanya didefinisikan sebagai kerang, Andara sp, tiara mutiara, dan juga kerang hijau. Struktur tubuh Pelycipoda. Hewan ini mempunyai bentuk simetris bilateral. Tubuhnya tertutup sepasang cangkang dengan satu engsel atau umbon, tidak mempunyai kepala yang jelas. Struktur cangkangnya terdiri atas 3 bagian, yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Seperti pada gambar di samping. Peran moluska bagi kehidupan manusia. Moluska mempunyai peranan yang penting bagi kehidupan manusia, yaitu sebagai sumber makanan dan bahan industri, karena moluska mempunyai cangkang yang dimanfaatkan sebagai barang pernak-pernik. Manfaat moluska bagi manusia misalnya sebagai bahan makanan, cangkangnya dapat dibuat perhiasan, dan beberapa jenis tiram di laut menghasilkan mutiara.
Selain itu, moluska memiliki peran bagi manusia dalam segi ekonomi, ekologi, maupun pangan sebagai sumber makanan. Moluska merupakan salah satu hewan yang banyak mengonsumsi bahan organik sehingga moluska kadang dijadikan sumber makanan bagi hewan lain. Sekian video penjelasan tentang sistem peredaran darah pada moluska. Jikalau di dalam video penjelasan ini terdapat kata-kata yang salah, kami mohon maaf, karena setiap manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Terima kasih.